soal nanti baperan nih kalau kita. Iya. Boleh no baper. Nggak baper. Soal amnesti dan abolisi ini sebagai mantan penyidik KPK yang sekarang aktivis anti korupsi lah bahasanya. Sebagai dari kacamata Yudi Purnomo Harahap nih. Lengkap. Melihat amnesti dan abolisi itu kayak gimana? Ya bagi saya akhirnya kita bermain dalam ranah penegakan hukum. Kemudian ada kewenangan presiden juga. Kalau dari ranah penegakan hukum ya saya berharap apapun itu, mau ada tuduhan kriminalisasi, ada tuduhan pesanan, sampai ingkrah. Dibuktikan dulu ya. Baru kemudian presiden bertindak. Tetapi memang proses hukum jalan dulu ya. presiden bisa untuk mengintervensi dimanapun gitu ya, tanda kutip gitu ya. Karena punya kewenangannya. Ya kalau misalnya di akhir kan ngapain ada kewenangan amnesti, rehabilitasi. Kalau di akhir kan bisa kasih aja gerasi. Iya. Ya kan? Gerasi. Ya artinya rehabilitasi bisa dilakukan di tahap awal. Ya. Penyidikan pun juga bisa gitu. Gitu. Jadi ya sudah, ini kan kebijakan politik hukum. Tapi KPK menerima hal itu? Ya harus menerima, nggak mungkin menerima. KPK, Jadi harapan kepolisian pun nanti kalau ada ya emang harus terima, tidak boleh tidak ini gitu ya. Tapi ya bagi saya ini kan satu-satu udah nih. Rehabilitasi udah 1 orang. Bu Ira kemarin kan, amnesti udah 1 orang. Mas Hasto. Kemudian yang ketiga Tom Lembo. Nah saya berharap walaupun nggak ada presiden mau ribuan pun nggak apa-apa, tapi setidaknya kan 1-1 udah. Setidaknya kedepannya nggak ada lagi gitu ya. Karena udah 1-1. Ya kan semua kemenangan udah di ini kan, udah digunakan. Ikut-ikutan Bang, pengen juga dong. Jadi kalau kita dulu ada kuis kan, apa namanya, pilih semua sudah di ini kan, gitu. Ex-friend gitu kan. Bantuan-bantuan dari luar. Udah 3 nih, semua udah terpenuhi, jadi nggak usah ada lagi. Kalau friend udah nggak bisa, kalau friend. Jadi harapan Mas Yudi yang saya tangkap berarti apapun itu kasusnya selesaikan sampai inkrah dulu, baru setelah itu kewenangan-kewenangan dari luar silakan intervensi. Betul. Gitu kan. Artinya karena itu juga sebagai edukasi juga kan. Betul. Kalau misalkan dulu korupsi ini hukumannya nih. Gitu. Betul, karena kan kapok ya, efek jerah tadi. Ya, walaupun tadi saya katakan, toh selama berapa bulan ini kan baru 3 aja, yang lain kan juga banyak kok yang udah divonis tetap nggak ada amnesti, gerasi. Bebas pun harus melalui proses hukum gitu. Ya. Itu lebih strict gitu ya. Bebasnya. Terus aku juga mau masuk ke sudut pandangnya perusahaan nih, misalkan Bang Fri juga pernah bilang waktu di debat presiden kemarin kan, bahwa pengusaha tuh banyak yang ngeluh, gua kalau nggak nyuap pejabat proyek nggak jalan, tapi kalau nyuap pernah OTT. Si Malakama ini harusnya pemerintah seperti apa kalau Mas Yudi bilang sudut pandangnya? Loh, itu perusahaan yang mana? Mungkin perusahaan yang baru kali ya. Karena bagi saya perusahaan-perusahaan yang ketangkap dan sebagainya bukan perusahaan baru. Mereka udah bertahun-tahun di situ. Oh, ada pemain, ada yang newbie seperti itu ya. Udah tahu yang itu udah newbie. Kayak yang kemarin Bekasi kemarin kan juga ditelusuri sampai ke sebelumnya kan. Ya, jadi memang ini menarik ya, bahwa makanya kenapa pasalnya suap menyuap, karena ada meeting of mind. Ada pertemuan di antara mereka, kesamaan, saya ngasih, saya terima. Karena nggak mungkin orang ngasih, orang itu nggak mau terima. Pasti udah sepakatan akan menerima. Ya kan nggak mungkin coba-coba, nggak mungkin. Coba-coba. Ya kan, coba-coba mau nggak, kalau nggak tolak, datang nggak lah. Pasti udah yakin ketika datang bawa tas. Ya kan, kadang-kadang kan begitu. Mereka datang ke pendopo, bupati, wali kota bawa tas, pulangnya nggak bawa tas. Iya, sering banget tinggal. Kalau di bawah tas udah kosong isinya, isi tas. Nah, yang soal suap yang baru Bang, yang tersangka korupsi tidak dipamerkan itu juga termasuk salah satu pelemahan nggak sih Bang? Artinya kan orang jadi nggak bisa melihat. Itu KPK bisa-bisa aja, kejaksaan aja masih mau kok. Ajar bang. Iya, benar. Tergantung. Kemarin saya juga lihat di mana Instagram tuh apa ya, udah diblur tuh. Iya. Diblurin. Kinerja KPK 2025. Bagus kinerja, tapi wajahnya diblur. Nah, takutnya nggak ketangkep Bang ternyata. Jadi gini, orang nggak ada yang protes juga, tersangka-tersangka pamarin aja. Ya memang pasal 91 kan bunyinya begitu ya, penyidik tidak boleh melakukan perbuatan yang menganggap orang itu bersalah. Itu kan kita juga tahu, pasti kan ingkrah. Apakah memamerkan itu perbuatan udah salah nih, kan enggak. Ya kan? Bukan praduga. Kejaksaan juga lebih berani malah. Katanya boleh-boleh aja tetap. Boleh-boleh aja kan, interpretasi gitu kan. Ya tapi ya pikir ya memang kalau keberanian KPK ini kan digugat aja belum gitu kan. Kalau saya pimpinan KPK, saya pamer, kalau digugat ya kita argumentasi kita. Kalau memang hakim memutuskan nggak boleh, ya udah. Artinya jangan kita
Orang lah biar hakim misalnya yang memutuskan kalau kita gugat perdata kan. Tapi ketika kita kan ini kan juga buat transparansi, akuntabilitas. Nanti saya lihat tuh Ada efeknya nggak ada sih, Bang? meme-meme tuh ya kan. Begitu dibuka, lalu bukan. Nah itu Bang, takutnya bukan tersangka. Tapi nggak mungkin lah. Lebih ke transparansi nggak mungkin nggak lah sih? inspirasi saya. Tapi bagi saya itu kan meme Scooby-Doo ya. Iya, meme yang dibuka bukan orangnya gitu. Pengganti. Meme itu istilahnya pasti kan juga kegelisahan lah. Jadi Iya, saya berharap iya. ya KPK kaji lagi lah. Toh istilahnya kalaupun digugat ya hadapi kan. Nggak gugatnya kan nggak ada pidana juga di situ kan. Ya paling gugatnya perdata, PT-UM, praper gitu ya silakan. Tapi biar pihak lain, jangan KPK sendiri. Ini jangan sampai dulu KPK dilemahkan oleh pihak lain, sekarang malah KPK melemahkan diri sendiri. Ini sebelum ke closing aku mau nanya balik lagi ke Noel nih. Mau ke Noel dulu. Iya, balikin Noel lagi. Noel bilangnya bahwa dia tidak menandatangani satu berkas apapun soal K3. Betul. Tapi di dakwaan KPK bilangnya bahwa ada aliran dana sekitar 3,3 miliar. Cara KPK, Mas Yudi kan sebagai badan penyidik, Iya. kasih tips dong ke penyidik gimana nih supaya mengimbangi alibinya dari Noel di persidangan Sharing, nanti. Bang, sharing. Ya, pengakuan Noel itu kan yang meringankan. Noel itu kan wakil menteri ada penyelenggara negara. Nggak boleh dia menerima apapun. Makanya udah benar tuh penyidik KPK pakai pasal gratifikasi dulu lebih besar. Oh, pakainya Ya kan? pasal gratifikasi Walaupun dia tadi katakan sebagai wamen kan tidak punya kewenangan sampai teknis seperti itu. Iya. Tapi kan ada sebagai penyelenggara negara dia menerima uang itu gratifikasi, dia tidak melaporkan. Oh. Apalagi terkait dengan kewenangan, dia harusnya bongkar. 3M loh. Ya kan kalau misalnya istilahnya 5 juta 10 juta mungkin dia pakai bisa alibi perjalanan dinas. 3M Iya. pakai alibi apa? Kemudian kan Motor berarti sport lagi. berarti dia juga mengetahui dong. Loh, dia udah dapat kemudian bisa tambah motor. Nanti kan dia mengetahui ada uang di sana. Mengetahui, membiarkan dan menerima hadiah. Itu juga Dakwaannya Betul salah lah. satu itu Jadi ya, Bang, ya. istilahnya kalaupun benar, saya setuju kalau dia tidak mengatakan tidak tanda tangan sebagai, tapi kan tidak tanda tangan sebagainya bukan artinya terima uang 3M bebas begitu aja, enak banget. Oh. Ya kan? Bukan berarti bukan pelaku karena ya. memang orang itu ngasih duit karena kedudukannya sebagai wamen. Coba dia Oke. coba waktu dia bukan wamen, ada nggak mau ngasih duit dari pengusaha-pengusaha dari Bobby dan kawan-kawan itu? Ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena posisi dia itu dia mendapatkan Iya. gratifikasi berarti. Jadi udah bener nih penyidik pakai pasal gratifikasi Tepat ya, buat Bang? Noel. Udah bener dong teman-teman saya di sana. Oke, mungkin Abang ada Satu closing. guru satu ilmu. Mungkin Abang ada closing statement Bang untuk korupsi yang saat ini masih terjadi walaupun KPK udah semakin galak melakukan OTT nih Bang. Ya, memang mau tidak mau suka tidak suka menangkapi koruptor merupakan kampanye pencegahan korupsi yang efektif. Kemudian yang kedua, saya berharap bahwa dukungan pemerintah dalam membuat regulasi dan juga DPR itu sangat penting. Dan kemudian terakhir ya kita berharap penegakan hukum benar-benar tanpa pandang bulu, tanpa intervensi, siapapun yang bersalah, siapapun yang korup, dia harus ditangani karena kita tahu bahwa kalau negara kita gini-gini aja masih banyak orang korup sampai triliunan dan sebagainya, ya tentu besar pasak daripada tiang ya, bahwa pengeluaran ataupun penerimaan negeri kita digorogoti oleh para koruptor, yang kasihan adalah rakyat. Seperti itu.